Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai review custom ROM Rise Droid versi 5.0 Android 12L. Dari mulai fitur-fiturnya sehingga teman-teman bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari custom ROM ini, serta bisa dijadikan juga sebagai rekomendasi atau wawasan bagi kalian yang sedang nyari custom ROM, apakah layak atau tidaknya menggunakan Rise Droid Android 12L. Sebelum ke pembahasannya, saya bakalan masuk terlebih dahulu ke tentang Rise Droid-nya. Device yang saya gunakan adalah Realme 5 Pro, RAM 8GB, internal storage 128GB. Perlu diingat, untuk custom ROM ini sifatnya tidak universal. Berarti bahan yang digunakan di Realme 5 Pro tidak bisa digunakan di device lain. Syarat dari pasang custom ROM ini cuman ada dua. Yang pertama itu device kalian harus sudah di UBL, kemudian yang kedua sudah terpasang custom recovery. Bang, apakah perlu root? Root itu opsional ya. Kalau flash magis berarti kalian sudah di root. Kalau tidak flash magis berarti device kalian masih non-root. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian untuk versi Android-nya adalah 12L. Ini adalah versi L juga, end of life, yang sudah stabil. Kemudian security patch-nya adalah 5 Agustus 2022. Langsung aja kita bakalan review dari tampilan. Untuk tampilannya di sini familiar banget ya, dari mulai laci aplikasi, stok Google banget. Kemudian dari quick setting di sini teman-teman bisa menambahkan quick setting yang sangat melimpah dari mulai internet, data seluler, FPS counter ya, bisa menampilkan FPS secara real time di device kita. Kalian tinggal tambahkan aja yang bermanfaat, kemudian tinggal dibuang aja ya yang kurang bermanfaat. Itu mah disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing, karena yang bermanfaat menurut saya belum tentu ya mungkin bermanfaat bagi kalian. Itu mah kembali ke selera masing-masing. Oke, selain quick setting yang melimpah, di sini juga kita bisa ada pilihan dari power. Untuk powernya itu ada darurat, kemudian matikan dan mulai ulang. Di bagian mulai ulang di sini ya ada ke sistem, ke recovery ya atau pemulihan, kemudian fast bootloader dan sistem UI, serta tidak lupa juga di sini ada screenshot. Di sini juga ya ada akses cepat ke pengaturannya. Oke, jadi seperti itu untuk segi tampilannya. Selanjutnya kita bakalan masuk ke penggunaan baterai. Ya karena untuk device saya Realme 5 Pro di sini untuk tahun keluaran 2019 berarti udah sekitar 4 tahunan lah ya teman-teman menggunakan device ini. Jadi untuk kesehatan dari baterainya sudah tidak 100% sehat ya, karena udah tua juga. Jadi untuk pemakaian ya ini aman-aman aja ya jika digunakan untuk sosmed ya teman-teman. Tapi jika digunakan untuk bermain game ya itu lumayan boros teman-teman ya. Oke, di sini untuk pemakaian baterainya bisa kalian lihat aja seperti ini. Serta untuk input yang masuk di sini ya masih menggunakan pengisian VOC. Jadi bagi device kalian yang support dengan fast charging atau support dengan VOC, ini masih support ya di custom ROM Rise Droid. Selanjutnya kita bakalan lihat dari segi penyimpanan. Nah, untuk segi penyimpanan di sini merupakan kelebihan dari Rise Droid ya kalau menurut saya. Nah, untuk penyimpanannya, di sini penyimpanan sistemnya hanya 3,4 GB. Jika dibandingkan dengan stok ROM atau custom ROM lain yang Android 12 itu sekitar 12-13 GB, ini sangat kecil banget ya, hanya 3,4 GB. Dan ini adalah sebuah kelebihan dari custom ROM Rise Droid Android 12L ya, atau mungkin semua custom ROM dari Rise Droid bakalan seperti ini di bagian penyimpanannya. Lanjut ke RAM free ya, atau layanan yang sedang berjalannya. Di sini kita bakalan lihat layanan yang sedang berjalan. Sistem menggunakan 2,8 GB RAM, aplikasi sekitar 0,97 GB RAM, dan kosongnya hanya 4,2 GB dari 8 GB. Jadi yang terpakai itu kurang lebih sekitar 50%-an lah ya. Ini bisa dijadikan sebagai kekurangan dari custom ROM ini ya, karena ada beberapa custom ROM yang RAM free-nya lebih banyak jika dibandingkan dengan Rise Droid ini. Jadi bagi device kalian yang menggunakan RAM 3GB ataupun 4GB, berarti RAM free-nya nanti bakalan bersisa sekitar 1-2 GB-an. Selanjutnya kita bakalan masuk ke kernel. Nah, untuk kernel ini adalah inti dari sebuah device. Kernel bawaan stok ROM Realme UI itu adalah 4.9.186. Sementara kernel dari custom ROM ini kita bakalan lihat aja di sini ya.
Untuk versi kernelnya di sini udah custom, teman-teman. Udah 4.9.325 Karame 5 Pro. Jika dirasa untuk kernel ini kurang ya, teman-teman bisa custom kernel dengan menggunakan kernel yang lebih powerful. Untuk caranya juga saya sudah bahas ya di playlist Nyobrek Android, teman-teman tinggal lihat aja di sana. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling menarik yaitu customization. Nah, di sini saya hanya menyoroti beberapa aja ya, karena kalau customisasi itu ya sesuai dengan selera kalian masing-masing. Customisasi berkaitan dengan tampilan. Nah, jadi seperti ini ya, ada About Us ya, kemudian ada button, layar kunci, ada miscellaneous ya, kemudian navigation, notification, quick setting, sound, status bar, user interface. Yang saya bakalan bahas itu yang pertama adalah user interface. Nah, di user interface di sini ada tampilan ambient ya. Untuk tampilan ambient ini bisa dibilang adalah always on display ya. Nah, di sini kita bisa untuk mengaktifkan always on display di device yang sebelumnya itu tidak support dengan always on display. Tapi karena untuk Realme 5 Pro ini masih menggunakan IPS LCD, berarti ini bakalan ngambil dari cahaya LCD-nya ya. Jadi tidak murni untuk warna hitamnya itu adalah hitam pekat seperti yang di Super AMOLED layarnya atau yang AMOLED. Nah, di sini juga ya sudah dikasih tahu bahwa penggunaan baterai bakalan meningkat ketika kita mengaktifkan tampilan ambient ini. Oke, itu mah lebih ke selera kalian masing-masing ya. Kemudian bagian yang menarik juga di sini di bagian miscellaneous ya. Nah, itulah pokoknya ya, teman-teman tinggal baca aja. Ada ruang permainan atau game space. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk beberapa permainan yang memang kalian install ya. Misalkan di sini saya menginstal FIFA Mobile dan Mobile Legends. Kalian bisa menambahkannya di game space ini. Ada pengaturannya langsung ya. Ada performance mode ya. Di sini dari mulai standar, kemudian performance ya, dan ada baterai juga. Serta kita juga bisa menggunakan rendering angel yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya di bagian konfigurasi game ketika kita menggunakan game space. Nah, untuk fitur lainnya di miscellaneous, pokoknya itulah ya, ada buah kunci FPS yang lebih tinggi dalam game. Jadi, untuk perangkat kita itu bisa membuka untuk game tertentu ya. FPS-nya bakalan lebih tinggi. Ingat, ini game tertentu, berarti tidak semua ya game support ketika kita mengaktifkan untuk fitur ini. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh aja FIFA Mobile dan Mobile Legends ya. Oke, tadi udah saya screen record juga ya. Jadi seperti ini untuk tampilan dari FIFA Mobile ya teman-teman. Dari mulai grafisnya ini mentok di sedang, ketika dicoba di tinggi atau ultra itu nggak bisa. Kemudian untuk resolusinya mentok di tinggi, frame rate-nya 60 fps, kemudian force effect-nya ini mentok di rendah ya. Kalau di tinggi tidak bisa, penonton juga sama tidak bisa di set di tinggi, serta efek UI-nya juga tidak bisa di set di tinggi. Jadi untuk grafisnya itu hanya mentok ya, hanya mentok, tidak bisa ultra. Oke, selanjutnya kita bakalan lihat Mobile Legends. Nah, kalau Mobile Legends ini di Realme 5 Pro sendiri teman-teman ya. Untuk bawaannya kalau grafis udah ultra sih ya bawaannya. Nah, barulah refresh rate. Di sini mentok di tinggi ya, teman-teman. Kita bakalan coba apakah dengan mengaktifkan dari fitur FPS ini bakalan membantu atau tidak ya. Oke, kita bakalan masuk lagi aja ke pengaturannya. Oke. Nah, ini ya di sini ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bakalan aktifkan aja ya untuk buah kunci FPS yang lebih tinggi. Kita bakalan masuk aja ke gamenya ya. Oke, di sini saya udah membuka ya untuk Mobile Legends-nya. Kemudian untuk game modenya teman-teman bisa lihat aja di sini ya. Untuk pengaturannya ada mode ya, kita bisa menerapkan mode performance, kemudian ada FPS counter juga atau FPS info, ada stay awake, kemudian lock gesture dan notifikasinya mau di hide atau tidak. Untuk ininya ya, untuk FPS-nya bisa ditampilkan di pojok kanan kalau dari saya. Kita bakalan lihat aja pengaturan, kemudian kita lihat ya untuk refresh rate-nya di sini udah ultra, grafisnya juga udah ultra. Kita bakalan masuk ke bagian akun seperti biasa, kemudian kita masuk ke sini dan masuk ke pusatnya ke riwayat. Untuk riwayatnya di sini terbaca Xiaomi M2102K1G, padahal device yang saya gunakan adalah Realme 5 Pro. Jadi seperti itu ya cara kerja dari fitur yang ada di custom ROM ini. Oke, sekarang saya bakalan coba di game FIFA Mobile. Saya masuk terlebih dahulu ke pengaturan. Di sana ada grafika, kita bakalan lihat aja ya. Tadi untuk grafisnya mentok di sedang, kita lihat di tinggi. Nah, di sini ternyata masih belum bisa. Kemudian kita bakalan coba klik di ultra, udah pasti nggak bisa.
Jadi beda ya antara fitur FPS dengan grafis. Kalau FPS-nya bakalan kebuka di FPS tertinggi, sementara untuk grafisnya nggak bakalan terbuka. Dari keterangan fiturnya juga kan di sana untuk membuka FPS, bukan untuk membuka grafis. Kalau Vivo Mobile ini udah dapat di 60 FPS ya bawaan Realme 5 Pro-nya. Oke, terakhir di sini kita bakalan lihat dari segi kameranya. Untuk kamera ini adalah stok dari Google atau bisa disebut juga sebagai Gcam. Dan untuk performanya ya atau ketika kita gunakan ini terbilang bagus teman-teman ya dan sudah disesuaikan juga dengan device kita. Jadi masalah kamera ini fiturnya juga udah lumayan. Kalian yang pengguna Gcam juga mungkin udah pada tahu tentang penggunaan atau fitur dari Gcam ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk review kali ini. Dari mulai kelebihan dan kekurangannya, ambil aja kesimpulannya masing-masing setelah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka silahkan di like, jika tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.